datang di kondisi seperti ini ya, walaupun deg-degan ya, tapi tetap datang aja demi belajar, ya nggak? Oke, untuk hari ini itu saya mau ngomongnya tentang detox. Ya, detox. Ibunya nggak apa-apa di sebelah sini, nggak merapat dengan teman-temannya, nggak apa-apa juga sih ya, terserah aja di mana aja. Oke, kalau kita ngomongin soal detox, ya, itu kita ngomonginnya itu ada dua hal yang mau kita bicarain. Pertama, tentang toksinnya sendiri. Toksin itu apa sih? Apa yang dikatakan sebagai suatu racun? Kalau kita bilang racun, selalu yang dalam bayangan kita adalah kalau kemakan nanti kita bisa mati, itu doang. Padahal racun itu nggak hanya segitu doang, ya. Dikatakan racun kalau di suatu bahan ini punya efek yang berbahaya bagi hidup kita. Tapi kadang itu hanya secara bentuk bahannya aja, bukan soal jumlahnya. Kadang-kadang kalau umpamanya sampai mengakibatkan kematian, contohnya kayak orang bilangnya keracunan gitu ya, itu kan sampai dosisnya berarti harus tinggi. Tapi bisa nggak sih suatu bahan itu dia itu sebenarnya sih nggak kelihatan banget ya menyebabkan hal yang berbahaya untuk tubuh kita, tapi termasuk dalam golongan racun. Oh, itu ada lebih banyak. Apa aja contohnya? Logam berat. Logam berat juga sih kita temuinnya di mana? Ada yang tahu nggak? Kapan kita ketemu sama logam berat? Kemasukan logam berat? Tahu? Bisa. Sayur bayam, ya mungkin tergantung mengolahnya ya. Bisa dari makanan ya. Atau bahkan paling sering sebenarnya logam berat itu dari mana? Dari air. Nah, air yang ternyata masih ada kandungan logam beratnya. Nah, bisa. Kita langsung keracunan nggak saat itu? Enggak. Tapi lama-lama itu terendap di dalam tubuh kita. Baru nanti beberapa tahun kemudian setelah lama mengendap, barulah timbul masalahnya. Bahkan kita aja lupa gara-gara apa ya kok jadi kayak gini. Ya iyalah udah berapa tahun nih, mana ingat minum air apa aja. Ya kan? Atau bisa juga dari biotoksin ataupun juga dari industri kimia lainnya. Nah, makanya kenapa ini perlu dikeluarkan dengan apa namanya detoksifikasi. Detoksifikasi itu dia suatu proses mengeluarkan atau menetralkan kualitas racun dari suatu racun. Supaya racun ini nggak jadi berbahaya bagi tubuh kita. Sekaligus dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Nah, kalau tadi racun, kita ngomongin soal racun tadi. Racun ini pun dibagi dua macam lagi namanya ya. Ada exogenous toksin, ada endogenous toksin. Yang exogenous, yang X ya, namanya juga sudah X, dari luar masuknya. Berarti biasanya ini seringkali dari yang kita konsumsi, kemasukan, dari mana aja. Bisa dari zat-zat kimia masuk ke dalam tubuh kita. Contoh apa? Industri bisa, tapi mungkin biasanya kalau zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu melalui makanan seringnya. Contoh apa? Mecin. Sederhana ya, tapi itu termasuk dalam kategori racun loh. Ya, yang sintetik. Ya. Terus juga polusi. Kita kehirup terus kan, apalagi kalau kita yang sering di jalan, yang naik motor. Ya kan? Naik kendaraan umum, itu terserup semua deh. Ya kan? Itu masuk dalam exogenous toksin. Belum lagi obat-obatan. Obat-obatan bagus atau enggak sebenarnya? Dia punya dua efek, tergantung jumlah. Di batas tertentu dia punya efek mengobati, di batas tertentu dia punya efek meracuni. Gitu ya. Makanya tetap dia masuk dalam kategori racun. Nah, ada lagi yang namanya endogenous. Endo, dalam. Jadi justru tubuh kita sendiri yang menghasilkan racunnya. Dari mana contohnya? Kita tahu di dalam tubuh kita ini kan ada flora normal namanya ya. Seperti apa?
bakteri usus, ya kan? Ada bakteri di kulit juga ada, ya. Mikroba-mikroba di kulit ada. Normal nggak dia di situ? Normal. Tapi dia punya pembuangannya sendiri. Sehingga itu juga bisa menjadi toksin buat tubuh kita. Terus hormon. Hormon, kita perlu hormon nggak? Perlu. Buat kerjanya organ-organ kita dia butuh hormon. Tapi hormon pun sekaligus menjadi racun juga buat tubuh kita. Serba salah ya? Belum lagi ada asam empedu. Terus belum lagi sisa-sisa metabolisme. Emang tubuh kita nggak boleh bermetabolisme. Sel-sel kita sangat perlu bermetabolisme. Kalau nggak, kita dapat energi dari mana coba? Ya kan? Tapi hasil metabolisme itu, sisanya itu menjadi racun bagi tubuh kita, ya. Makanya perlu untuk didetoksifikasi. Nah, kalau kita ngomongin detoksifikasi, ini ada beberapa organ yang memang punya peran utama. Peran-peran pembuangan, ya. Terutama adalah yang paling besar hati. Tapi itu pun gak hanya hati saja. Nanti dari hati itu bisa disalurkan lewat beberapa organ lainnya. Seperti lewat mana? Ginjal, ya. Kalau lewat ginjal nanti dia jadi urin. Bentuknya urin. Atau lewat sistem pencernaan, usus. Itulah nanti jadi feses. Ya, atau dari kulit. Jadi keringat. Atau paru-paru. Lewat pengeluaran udara. Ya, lewat saluran pernafasan. Nah, ini nanti dikeluarkan di sana. Dan itu pun nggak bisa asal keluar-keluar aja, teman-teman. Masuk ke dalam tubuh, keluar begitu saja. Nggak juga. Ada beberapa yang harus diproses dulu. Karena dia udah keburu stuck di dalam tubuh kita. Jadi harus melalui suatu proses supaya biasa dia dilepaskan lagi dan baru bisa keluar. Nah, itulah nanti perannya si proses detoksifikasi ini. Makanya kayak tadi, apa tadi contoh racun yang dari luar? Mecin. Apakah bisa kita makan mecin, keluarnya mecin? Enggak kan? Nah, pasti kan keluarnya udah bentuknya udah berbeda lagi. Itulah nama proses detoksifikasi itu. Gitu ya. Nah, kalau proses ini jelek, gagal proses detoksifikasinya, toksin yang di dalam tubuh kita akhirnya numpuk terus, ditabung, tambah lagi, karena kan setiap saat ada yang masuk lagi, yang baru lagi kan, sedangkan yang sudah masuk nggak bisa dikeluarin, akibatnya numpuklah di dalam tubuh. Kalau udah numpuk, ini bisa berbahaya. Inilah baru nanti kita akan mengalami masa-masa keracunan tadi, yang tanpa kita sadari, ya. Nah, ciri-ciri kita sudah mulai keracunan tadi apa saja? Nah, ini nih, kalau saya kok susah banget dok mau diet. Nah, kalau udah ada mulai keluhan itu tuh, saya kayak nurunin berat badan tuh susah banget. Padahal saya udah olahraga, saya udah jaga makan, tapi nggak turun-turun dok. Hati-hati. Jangan-jangan detoksifikasi kita, buang-buang racun kita, jelek. Karena banyak racun yang terpendam dalam tubuh kita, akhirnya merusak sel-sel tubuh. Merusak sel-sel tubuh sehingga sel-sel tubuh kita yang punya peran untuk membakar lemak tadi, itu nggak bisa kerja. Gitu ya. Terus juga mulai ada bau mulut. Saya padahal sudah sikat gigi, tapi kok saya masih bau mulut ya? Jangan-jangan detoksifikasi kita jelek. Terus jerawatan. Jerawatan juga termasuk salah satu tanda detoksifikasi kita juga jelek ya. Terus kalau PMS, kram. Biasanya yang cewek-cewek ya kan? Kram, PMS. Terus gampang hipoglikemi. Gula darahnya terlalu rendah. Serba salah ya, gula darah tinggi salah, rendah juga salah juga ya. Terus juga gampang alergi terhadap lingkungan. Debu sedikit alergi. Udara ada aneh-aneh dikit langsung alergi, timbul alergi, gatal-gatal ya. Adanya ruam kulit dan juga itu tadi ya, sulit menurunkan berat badan. Nah, makanya kenapa kita perlu punya sistem detoksifikasi yang baik dalam tubuh. Normalnya yang terjadi di tubuh kita proses detoksifikasinya ini ada dua. Ada detoksifikasi xenobiotik namanya sama detoksifikasi antioksidan. Bedanya apa? Kalau xenobiotik ini dia yang basic detoksnya ya.
Dia tuh kalau umpamanya kita tadi masuk ke dalam tubuh kita, si toksin-toksin tadi, itu dia bisa menghancurkan zat-zat tersebut, lalu dinetralkan, habis itu tinggal dikeluarkan. Dan prosesnya dia menggunakan proses namanya enzimatik, ya pakai enzim. Nah, nanti prosesnya pun nanti ada dibagi dua lagi tahapnya ya. Tahap 1 enzimatik, baru tahap keduanya konjugasi, tinggal dikeluarin aja. Jadi tahap pertama itu tadi yang dihancurkan, terus dibuat netral sifat racunnya, baru habis itu dilarutkan ke dalam air dan dikeluarkan melalui tubuh, biasanya lewat urin, kencing berarti ya. Nah, tapi nggak semua racun yang bisa dihandle pakai detoksifikasi xenobiotik ini. Contohnya kalau yang dari luar, itu paling racun karena merokok, karena minum obat-obatan, terus karena terpapar herbisida, pestisida ya. Terus juga kalau bakar-bakaran, ya bakar-bakar kan menggunakan arang ya kayak sate gitu-gitulah ya. Itu masih bisa dihandle pakai si detoksifikasi xenobiotik ini. Atau yang dari dalam tubuh kita karena hormonal. Hormon masih bisa dihandle sama xenobiotik. Asam empedu masih bisa dihandle sama xenobiotik, tapi nggak semuanya. Sisanya gimana yang bahan-bahan lain tadi? Tadi kan toksin kan ada banyak banget ya. Yang lainnya gimana? Itu harus dihandle-nya sama yang antioksidan. Ya, kalau antioksidan dia lebih kepada tadi kan cuma dihancurkan, terus habis itu dilarutkan, buang. Kalau ini benar-benar diikat, gitu ya, diikat supaya dia nggak bisa merusak bahan-bahan lain sampai nanti saatnya dia dikeluarkan dari dalam tubuh. Apa yang biasanya diikat? Radikal bebas, yang punya sifat radikal bebas, gitu ya. Seperti apa? Biasanya kalau yang umum itu dari luar itu bisa karena merokok, polusi, standarnya itu kalau kita radikal bebas. Tapi kalau dari dalam tubuh, inilah contohnya ya, hasil-hasil metabolisme. Sisa-sisa metabolisme kita, itu dia justru malah sampahnya, sifatnya itu radikal bebas. Malah nggak bisa dihandle sama xenobiotik, harus dihandle sama yang antioksidan ya. Nah sama, untuk mengerjakan ini yang bisa nggak banyak juga. Yang bisa enzimatik, kalau enzim bisa, tapi hanya enzim-enzim tertentu yang bisa punya efek antioksidan spesifik. Atau bisa juga umpamanya kita konsumsi antioksidan yang dari luar. Makanya kan suka disuruh kan banyak makan buah, banyak makan sayur. Kenapa? Itu ada banyak kandungan antioksidannya. Tujuan di sana. Sama bisa juga ambil dari fitokimia yang punya sifat antioksidan seperti flavonoid dan terpenoid ya. Nah ini sumber-sumber contohnya tadi yang bisa dihandle sama antioksidan. Ya selain tadi kan merokok kan masih bisa, ya kan? Yang nggak bisa produk pembakaran, obat-obatan masih bisa sama xenobiotik. Yang nggak bisa sama xenobiotik itu radiasi UV dan ozon. Nah jadi yang suka kena matahari, ya harus konsumsi antioksidan supaya bisa dilakukan detoksifikasi antioksidan. Terus yang dari dalam tubuh lebih kepada metabolisme. Kalau kita ngomongin metabolisme, apapun jadi berhubungan. Kita banyak makan, otomatis kerja sel-sel kita jadi meningkat. Metabolismenya meningkat, otomatis sampahnya makin banyak. Kita olahraga, sama juga, sel kita aktif, bekerja, metabolismenya meningkat, ampasnya pun meningkat. Terus juga kalau kita lagi sakit, sama juga. Metabolisme kita juga meningkat karena harus berusaha recovery kan? Otomatis ampasnya juga meningkat. Hal-hal ini menyebabkan toksin kita semakin meningkat. Makanya harus ada detoksifikasi antioksidan ya. Nah, memperkenalkan produk sayang kita, Cocoa Flavanol Original dan Sweet, dan juga Cocoa Flavanol with L-arginine serta Flavanol Men. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, dia itu erat sekali hubungannya dengan antioksidan ya, karena dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah ini kalau dalam jangka panjang memang sudah terkenal dalam manfaatnya untuk kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam waktu pendek
ya, sekitar 2 jam itu sudah mulai ada pembesaran pembuluh darah. Tapi kalau kita rutin konsumsinya, manfaat antioksidan yang kita dapatkan, ya. Cuman nggak gampang dapatnya. Butuh metode ekstraksi yang khusus supaya flavanolnya nggak rusak. Nah, di sini yang bikin unik adalah karena efek yang punya manfaat antioksidannya itu, pengikat radikal bebasnya itu, yaitu katekin dan epikatekin, itu justru adanya di molekul yang panjang. Karena molekulnya panjang, dia punya cabang tangannya banyak. Karena cabang tangannya banyak, satu molekul dari si flavonoid pada kokoa ini bisa mengikat banyak radikal bebas. Apalagi jumlahnya yang banyak juga. Sehingga ke tingkat efektivitasannya untuk perannya sebagai antioksidan itu sangat efektif gitu ya. Nah, lalu ada juga L-arginine, di mana arginine ini, kalau kita ngomongin arginine itu dia lebih ke asam amino, ya, asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita, tapi nggak bisa diproduksi sendiri. Jadi kita harus dapat asupannya dari luar. Biasanya kita dapatnya lebih ke daging-dagingan, daging merah, daging putih, daging ikan, ya, atau bisa juga kalau agak-agak vegetarian, ya, bisa juga dari biji-bijian, kacang-kacangan, ya, gandum utuh, kacang kedelai, boleh. Atau boleh juga dari olahan susu juga bisa, ya. Nah, di sini selain dia sebagai asam amino, dia sendiri juga bisa berubah menjadi nitric oxide. Dimana kalau dia berubah jadi nitric oxide, dia bisa bantu kita punya pembuluh darah itu jadi terbuka, membesar, dilatasi, supaya aliran darah kita lebih lancar. Nah, ini kalau yang punya masalah pembuluh darahnya udah terlalu berat ya, terlalu rusak kondisinya, sehingga kalau mau distimulasi pun pembuluh darahnya untuk memproduksi nitric oxide itu kurang efektif, itu bisa mengandalkan L-arginine untuk menggantikan sementara sambil si pembuluh darahnya diperbaikin sampai nanti baru bisa dia bikin sendiri nitric oxide-nya ya. Selain itu, arginine juga punya manfaat dalam merangsang pelepasan hormon. Kalau yang buat anak-anak tuh hormon pertumbuhan, buat yang diabetes itu hormon insulin ataupun senyawa-senyawa lain dalam tubuh ya. Nah, selain itu kalau untuk yang ini gambarnya loncat. Di flavanolman sendiri ya, selain di dalam coklatnya dia punya ada kandungan senyawa triptofan juga ya. Jadi tidak hanya flavanol, dia coklat itu terkenal banget dengan triptofannya sebenarnya kalau dari dulu. Ya, triptofan di mana tuh terkenal buat membuat happy, bikin kita happy gitu ya, lebih meningkatkan pelepasan hormon endorfin dan serotonin. Makanya kalau yang biasanya kan yang bete, yang sedih, makan coklat biar lebih kalem, lebih tenang ya. Lalu juga tadi L-arginine ya bisa untuk meningkatkan sirkulasi darah, dan juga ginsengnya itu juga sudah terkenal ya kalau kita di Indonesia tuh bahkan buat vitalitas biasa kalau ginseng kan. Dan guarananya ini lebih terkenalnya justru dari Brazil. Ini dia herbal Brazil ya, di mana memang untuk peningkatan libido biasanya ya. Nah, di sini untuk ekstraksi flavanol itu dia sudah ada patennya, teman-teman. Jadi berbeda dengan produksi coklat pada umumnya. Kalau coklat umumnya itu memang prosesnya itu lebih kepada bagaimana membuat coklat itu enak. Tapi kalau pada flavanol kita ini dia berbeda. Bagaimana membuat si coklat ini tetap punya gizi yang tinggi. Itu tingkat kesehatan yang tinggi, mempertahankan flavanolnya. Makanya metodenya berbeda dibandingkan yang pada umumnya. Dan ini sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana metode yang mereka gunakan itu sudah terbukti dapat mempertahankan flavanolnya hingga 80%. Lalu juga sudah ada juga ya, studi klinis yang sudah dipatenkan, di mana ini juga bisa bantu buat teman-teman yang pengen punya program detox. Ya, makanya mungkin ada beberapa juga mungkin yang dapat pengalaman ya, di awal-awal konsumsi itu macam-macam deh. Reaksinya badannya sakit, ada yang jadi perutnya macam-macam lah, segala macam ya. Itu adalah proses-proses detoksifikasi. Ya, di sini memang sudah ada patennya juga, bisa bantu juga untuk
menurunkan berat badan dengan membakar lemak. Sehingga dengan pembakaran lemak yang lebih tinggi, tempat-tempat simpanan toksin kita itu bisa lebih berkurang. Sehingga tubuh kita tidak cenderung untuk menyimpan toksin, tapi untuk membuang, ya. Lalu juga kita sudah ada scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa klaim manfaat produk kita bermanfaat untuk sirkulasi darah dengan cara mengelastiskan pembuluh darah kita, ya. Jadi belibet sendiri saya, ya, kebanyakan ngomong. Gitu. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi untuk yang flavanol original maupun sweet itu bisa 3-5 gram ya setiap hari, atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang butuhnya mungkin 10 gram, ada yang 15 gram. Enaknya aja. Sesuaikan. Jadi harus komunikasi sama tubuh sendiri, ya. Hai tubuh, kamu butuhnya berapa? Gitu, ya. Atau bisa mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine juga. Itu bisa dikonsumsi 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Biasanya sih saya sering menganjurkannya sejak ada yang DTM, ya, pertama-tama konsumsi booster dengan DTM dulu. 1-2 minggu, baru habis itu boleh lanjut maintenance-nya dengan DTM juga atau diganti dengan yang original ataupun sweet. Tapi tetap kembali kepada masing-masing karena cocok-cocokan. Ada yang cocok pakai DTM, ada yang lebih sukanya pakai original atau sweet. Ya, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau flavanol sih konsumsinya cukup 2 hari sekali. Terima kasih. Linda. Baik, Bapak Ibu nih.